السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah menyebutkan 4 khalifah, pertama Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan kemudian Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah itu Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata, wa humul khulafa'ur rasyidun wal a'immatul mahdiyun. Merekalah para khalifah-khalifah yang lurus dan para imam-imam yang mendapatkan petunjuk. Ada qaul Abu Ja'far Al-Matan rahimahullah dalam Aqidah Tahawiyah. Maka dikatakan dalam syarahnya oleh Syekh Al-Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, taqaddam al-hadis ats-tsabit, sudah lewat hadis yang telah tsabit dalam sunan dan disahihkan oleh Tirmidzi dari Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maw'izatan balighah. Dari Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi pernah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat mengena, yang balighah. Zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Air mata kami bercucuran dan hati kami bergetar. Faqala qailun, maka berkatalah seseorang, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'izatu muwaddi'. Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Famadza ta'had ilaina, maka apakah yang kau pesankan pada kami? Maka Nabi pun memberikan pesan-pesannya, wasiatnya. Usikum bis-sam'i wat-ta'ah fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Demikian yang dinukil di dalam naskah kita Syarah Aqidah Tahawiyah. Adapun dalam riwayat yang lebih lengkap disebutkan usikum bitaqwallah pertama kali. Baru kemudian was-sam'i wat-ta'ah. Wasiat Rasulullah SAW yang pertama adalah taqwallah. Usikum bitaqwallah. Was-sam'i wat-ta'ah.
kemudian mendengar dan taat pada penguasa dan pemimpin kalian. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena sungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus, yang mendapatkan bimbingan hidayah setelahku. Tamassaku biha, peganglah kuat-kuat. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigitlah dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats yang diada-adakan dalam agama, perkara muhdats yang ditambah-tambahkan dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sungguhnya setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Yani kullu muhdatsatin fid din bid'ah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam setiap khutbah beliau, kalau menyatakan muhdatsat, beliau jelaskan fid din. Fa inna kulla muhdatsat fid din bid'ah. Ikhwani fillah azakumullah, pesan Rasulullah SAW pertama taqwallah, kedua sam'u ta'ah, mendengar dan taat pada penguasa kalian, dan yang ketiga, kalau kalian melihat pertikaian yang banyak, maka peganglah sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Ini wasiat beliau alaihi salatu wassalam. Dan yang keempat, hati-hati dengan sebaliknya, yakni lawannya sunnah. Hati-hati dengan muhdatsatil umur, karena setiap muhdatsah fid din, setiap perkara yang ditambah-tambahkan dalam agama, maka itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa tartibul khulafa ar-rasyidin, maka yang dimaksud khulafa ar-rasyidin dalam hadis ini adalah Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Wa dalil adalah apa yang pernah kita baca dalam pertemuan yang lalu. Ucapan Rasulullah SAW bahwasanya khulafa ar-rasyidun 30 sana, 30 tahun. Ketika dihitung 30 tahun, mereka lah yang termasuk di dalamnya Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Kalaupun mau dimasukkan beberapa bulan, khilafahnya Al-Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhuma. Wa tartibul khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in fil fadl ka tartibihim fil khilafah, dan susunan keutamaannya sama dengan susunan khilafahnya. Khilafah yang pertama paling utama, khilafah yang kedua dalam keutamaan, khilafah yang ketiga dalam keutamaan. Itu makna tartibul fadl atau urutan keutamaannya sama dengan urutan khilafahnya. Qala wa li Abi Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma maziyah, dan khusus pada Abu Bakar wa Umar memiliki keistimewaan tersendiri. Anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau menyatakan dengan perintah, iqtadu billadaini min ba'di, ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakr wa Umar. Wa farqun baina ittiba' sunnatihim wal iqtida'i bihim, fa hala Abu Bakr wa Umar fawqa hali Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka keutamaan Abu Bakar wa Umar di atas keutamaan Utsman wa Ali. Saya ulangi, keutamaan Abu Bakar wa Umar di atas keutamaan Utsman dengan Ali, dan itu sepakat mujma' alaihi 'indal ulama. Bahwa Abu Bakar wa Umar di atas Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa qad ruwiya 'an Abi Hanifah taqdimu Ali 'ala Utsman. Telah diriwayatkan dari Abu Hanifah pernah berpendapat bahwa Ali yang ketiga baru Utsman yang keempat. Walakin zahir madhabihi, tetapi yang tampak dari madhabnya, dari ulama di madhabnya, madhab Hanafi, justru mengutamakan Utsman di atas Ali
Wa ala hadza amatu ahli sunnah. Dan setelah itu sepakat seluruh ahli sunnah bahwa urut-urutannya dalam keutamaan adalah seperti urutan khilafah. Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Wa qad taqaddama qala Abdurrahman ibn Auf li Ali. Dan telah lewat ucapan Abdurrahman ibn Auf tentang Ali. Abdurrahman ibn Auf yang memilih di antara Uthman dengan Ali. Beliau keliling semalam suntuk, bahkan beberapa malam, dan kemudian berkata, Inni qad nadartu fi amri nas falam arahum ya'diluna bi Uthman. Aku sudah melihat semua pendapat manusia, dan aku tidak melihat mereka ada yang mengutamakan seorang pun di atas Uthman. Artinya mereka mengutamakan Uthman di atas Ali. Wa fi sahihain disebutkan kunna naqul wa Rasulullah hayyun. Siapapun sahabat yang berbicara, kalau kalimatnya kunna, kami, yakni kami ma'syarus sahabah, kami para sahabat. Sebab ada yang mempertanyakan, itu kan ucapan Ibnu Umar, tentunya akan mengutamakan bapaknya sendiri, Umar bin Khattab. Ibnu Umar tidak menyatakan saya, tetapi menyatakan kami para sahabat. Kami berkata, dan Rasulullah masih hidup, bahwa sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakr, kemudian Umar, kemudian Utsman. Intahayna min al-khulafa ar-rasyidin. Kita selesai dari pembahasan khulafa ar-rasyidin. Maka yang berikutnya kata Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah, wa annal ashrah alladhina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa basyarahum bil jannah nashhad lahum bil jannati ala ma syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa qawluhu al haqq wa hum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talhah wa Zubair وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Kata Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah, dan bahwasanya yang 10 orang sahabat yang Nabi menyebutkan namanya satu persatu dan dipersaksikan dengan kabar gembira dengan surga, maka kami ahlu sunnah wal jamaah juga mempersaksikan mereka dengan surga pula, yakni mempersaksikan dengan apa yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingat, Abu Ja'far at-Tahawi sedang membahas akidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah Tahawiyah berisi akidah dan prinsip-prinsip keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Maka Abu Ja'far menyatakan kami ahlu sunnah mempersaksikan apa yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah SAW terhadap 10 orang sahabat, yaitu dijamin dengan surga. Rasulullah menyatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah ila akhirih. Maka kami pun ahlu sunnah meyakini dan mempersaksikan bahwa mereka adalah ahlul jannah dengan persaksian dari Rasulullah SAW. Walaupun hukum asalnya mempersaksikan seseorang tertentu dengan ta'yin bil jannah awin nar adalah bid'ah. Hukum asalnya tidak boleh mempersaksikan seseorang tertentu dengan ta'yin dengan surga atau neraka. Tidak boleh, itu bid'atun. Si fulan ahli surga, si fulan ahli neraka, tidak boleh. Kecuali yang sudah dipersaksikan oleh Rasulullah sendiri, yaitu para sahabat secara umum, dan khususnya pada nama-nama yang disebutkan dalam hadis ini atau dalam pembahasan ini, yaitu Rasulullah SAW menyatakan 10 orang sahabat yang dikatakan fil jannah, fil jannah, fil jannah, fil jannah. Maka kita pun ahlu sunnah mempersaksikan dengan jannah, dan ucapan Rasulullah SAW adalah hak. Mereka benar-benar ahlul jannah.
Siapa yang mengingkarinya berarti dia mengingkari Rasulullah SAW. Siapa yang mengingkari Rasulullah SAW berarti dia mengingkari utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah berkata, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ata'manuni, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama." Apakah kalian tidak percaya kepadaku padahal aku adalah kepercayaan Allah yang di langit? Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Kata Nabi, kenapa kalian enggak percaya pada aku? Padahal aku kepercayaan Allah yang di langit sana. Wa ana aminun man fis sama. Artinya siapa yang berani mengingkari dan menentang berita dari Rasulullah SAW, padahal Allah sendiri mempercayai Rasulullah SAW dan mengangkatnya sebagai Rasul, sebagai utusan, sebagai Rasulnya, sebagai Nabinya. Qala, maka qauluhu al-haq, ucapan Rasulullah SAW adalah kebenaran, yaitu yang disebutkan oleh Nabi adalah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'ad wa Sa'id wa Abdurrahman ibn Auf wa Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dan yang terakhir Abu Ubaidah ibn Jarrah dijuluki oleh Nabi sendiri dengan aminun atau aminu hadhil ummah, kepercayaan umat ini. Kita lihat syarahnya dari Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Taqaddama dzikru ba'di fadailil khulafa al-arba'ah. Sudah lewat keutamaan khulafa al-arba'ah. Artinya di dalam 10 orang ini yang dijamin dengan jannah ada 4 khulafa rasyidin. Sehingga yang 4 ini sudah dibahas. Walhamdulillah. Tinggal sisanya yang 6 orang. Wa min fadailis sittah al-baqina min al-ashrah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan di antara keutamaan yang 6 yang tersisa dari 10 tadi, disebutkan di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ariqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam data lailatin faqala laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni al-lailah وسمعنا صوت السلاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فقال سعد ابن أبي وقاص يا رسول الله جئت أحرسك وفي لفظ آخر وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نام. Nabi SAW pernah suatu malam merasa sempit hatinya dan kemudian berkata kepada Aisyah, mudah-mudahan ada seseorang yang menjagaku malam ini. Mudah-mudahan malam ini akan ada seorang yang saleh yang menjagaku. Lihat kalimatnya, rajulan salihan min ashabi, dari sahabat-sahabatku, yahrusunil lailah, yang akan menjagaku malam ini. Qalat wa sami'na sautas silah, tiba-tiba kami mendengar suara senjata. Senjata ketika dibawa bergemerincing dan terdengar suaranya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi pun berkata, man hadha, siapa itu? Dijawab oleh orang tadi, ana Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya Rasulullah, aku datang untuk menjagamu malam ini. Wa fil lafdhin akhar, di dalam lafaz lain, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, malam itu aku merasa khawatir, mengkhawatirkan Rasulullah SAW. Maka aku bangun dan aku mendatangi rumah Rasulullah SAW untuk menjaganya. Aku datang dengan senjata lengkapku, aku ingin menjaga Rasulullah SAW. Tidak disuruh, tidak dipanggil, tetapi beliau dengan sukarela mengkhawatirkan Rasulullah SAW, dia jaga malam itu.
Fada'alahu Rasulullah SAW, maka Nabi pun mendoakan beliau dengan doa baik. Tsummanam, kemudian beliau pun tertidur. Tenang, dijaga oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka Nabi menyatakan Sa'ad fil jannah. Sa'ad ibn Abi Waqqas yang dimaksud. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan berarti ketika Nabi menyatakan hari malam ini akan ada seorang yang saleh yang menjagaku, maka berarti yang dimaksud rajulun saleh adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu keutamaan beliau dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wa fi sahihain, dan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW jama'a li Sa'ad bin Abi Waqqas abawaihi yauma Uhud. Nabi mengumpulkan bapaknya dan ibunya untuk Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu yauma Uhud, pada perang Uhud. Nabi berkata kepadanya, irmi fidaka abi wa ummi. Kata Nabi kepada Sa'ad, lemparlah, maksudnya lemparkan panahnya, lemparkan panahmu, aku berikan untukmu jaminan ibuku dan bapakku. Ini keistimewaan besar. Nabi sampai menyebutkan fidaka abi wa ummi, tebusanmu adalah bapakku dan ibuku. Berarti dia mengutamakan Sa'ad sampai menjadikan bapak ibunya sebagai tebusannya. Wa fi sahih Muslim dari Qais bin Abi Hazim radhiyallahu ta'ala anhu, qala ra'aitu yada Talhah allati waqa'a biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud qad shallat. Aku melihat tangannya Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan lumpuh karena dipakai melindungi Rasulullah SAW pada perang Uhud. Maka ketika Khawarij setelah membunuh Utsman, mereka kebingungan siapa yang akan dijadikan sebagai khalifah. Mereka mendatangi beberapa sahabat, termasuk Talha. Aku bayar engkau wahai Talha untuk menggantikan Utsman. Maka kata Talha, aku bukan kalian dan kalian bukan aku. Aku tidak termasuk kalian dan aku tidak sepakat dengan kalian. Pergi kalian dariku. Bawaannya Talha dari Khawarij yang membunuh Utsman bin Affan. Maka Khawarij mencelanya dengan cercaan bahwa engkau orang lumpuh, tanganmu cacat ila akhirih. Maka dijawab oleh sahabat yang lain, sungguh demi Allah, kemuliaan beliau cacat tangannya, lumpuh tangannya karena melindungi Rasulullah SAW. Melindungi dengan tangannya, melindungi dari pedang musuh, melindungi dari tombaknya musuh, melindungi dari panah-panah musuh dengan tangannya. Ada Talha ibnu Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, dan itulah keutamaannya. Wa fihi aidan, dan masih dalam Sahih Muslim dari Abi Utsman an-Nahdi, qala lam yabqa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd tilka al-ayyam allati qatala fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghaira Talhah wa Sa'ad. Sungguh pada saat itu tidak tersisa bersama Rasulullah SAW ketika peperangan tersebut kecuali Talhah dan Sa'ad. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fi sahihain, dan dalam dua kitab sahih, wal lafdhu li Muslim dari Jabir bin Abdullah qala nadaba Rasulullah SAW an-nas yawm al-khandaq fantadaba az-Zubair thumma nadabahum fantadaba az-Zubair faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam likulli nabiyyin hawari wa hawari Zubair. Sekarang keutamaan yang ketiga. Pertama, keutamaan Sa'ad bin Waqqas. Kedua, keutamaan Talha. Sekarang keutamaan Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah SAW
menawarkan, maka yang maju adalah Zubair. Ana ya Rasulullah. Menawarkan pekerjaan, menawarkan tugas dalam jihad fisabilillah, dalam perang Khandaq. Sekali lagi menawarkan, ana ya Rasulullah. Zubair lagi. Sampai Rasulullah SAW berkata, sungguh setiap nabi punya hawari. Wa hawari Zubair. Setiap nabi punya pengawal. Hawari adalah orang yang setia bersamanya, yang melindunginya, menjaganya. Hawariyun. Maka hawariku adalah Zubair radhiyallahu taala anhu. Dan beliau radhiyallahu taala anhu adalah yang terkenal pemberani dan mendidik anaknya untuk menjadi pemberani. Sehingga dia dalam perang membawa anaknya di depannya. Tangan satu memegang anaknya, tangan yang lain memegang pedangnya. Dengan mengatakan padanya, lihat bapakmu berperang. Sekali waktu ditaruh di bukit untuk melihat peperangan. Lihat anakku, bagaimana bapakmu berperang. Demikian mereka mendidik anak-anaknya untuk jihad fisabilillah. Likulli nabiyyin hawari. Setiap nabi punya hawari, dan hawariku adalah Zubair. Maka kalau kalian ditanya siapa hawari Rasulullah SAW, Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Wa fiha aidan 'an Zubair. Demikian pula diriwayatkan dari Zubair radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ya'ti Bani Quraidah fayatini bi khabarihim." Nabi menawarkan, siapa yang bisa mendatangi suku Bani Quraidah dan kemudian datangkan berita-berita tentang mereka. Fantalaqtu, kata Zubair, maka akulah berangkat. Falamma raja'tu jama'ali Rasulullah sallallahu, maka ketika aku kembali membawa berita, maka Rasulullah sallallahu mengumpulkan bapaknya dan ibunya untukku. Qala fidaka abi wa ummi. Sebagai tebusan untukmu adalah bapakku dan ibuku. Rasulullah SAW mengumpulkan bapak dan ibunya sebagai tebusan untuk Zubair radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini bukan bersumpah atas nama bapak dan ibu. Sekian banyak terjemahan menerjemahkan demi bapak dan ibuku. Itu kesalahan fatal. Kesalahan yang sangat fatal. Karena Rasulullah SAW tidak pernah bersumpah kecuali dengan nama Allah, dan melarang kaum muslimin untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dengan nama bapak, nama ibu, nama siapa pun enggak boleh. Maka kalimat bi abi anta wa ummi bukan maknanya demi bapak dan ibuku, bukan. Tetapi maknanya aku jamin engkau dengan bapak dan ibuku, aku tebus engkau dengan bapak dan ibuku, artinya engkau aku angkat tinggi-tinggi, dan aku lebih mementingkan engkau daripada bapak dan ibuku sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sama dengan kalimat walladzi nafsi biyadihi. Itu sumpah bukan dengan nama jiwaku atau aku bersumpah dengan jiwaku, bukan. Tapi bersumpah dengan nama Allah yang jiwaku ada di tangannya. Walladzi nafsi biyadihi, terjemahannya demi yang jiwaku ada di tangannya. Yani demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Jangan sampai tergelincir menerjemahkan demi jiwaku yang ada di tangan Allah. Ada keliru. Bukan bersumpah dengan nama jiwa, tapi bersumpah dengan nama Allah. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya. Yani demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Wa fi sahih Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin aminan wa inna aminuna ayyatuhal ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kata Nabi, setiap umat memiliki seorang amin, seorang kepercayaan. Maka kepercayaan kita wahai ummah adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Sehingga dengan ucapan Rasulullah ini, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dijuluki aminu hadhil ummah. Aminu hadhil ummah, kepercayaan umat ini.
Sedangkan Zubair dijuluki hawari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi sahihaini an Hudzaifah bin al-Yaman qala jaa ahlu Najran ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqalu ya Rasulullah ib'ats ilaina aminan faqala la ab'athanna ilaikum rajulan aminan haqq amin qala fastashrafa laha an-nas qala fa ba'atha Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim tidak diragukan kesahihannya dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, datang penduduk negeri Najran, daerah Yaman sana, datang kepada Nabi dan mereka meminta, ya Rasulullah ib'ats ilaina rajulan aminan, ya Rasulullah utuslah kepada kami seseorang yang terpercaya, amin. Maka Nabi menjawab, la ab'athanna ilaikum rajulan aminan haqqa amin. Aku akan kirimkan kepada kalian seseorang yang terpercaya dan benar-benar terpercaya. Maka penduduk Najran menunggu-nunggu. Istashrafa maknanya melihat dari jauh. Siapa kira-kira yang datang, yang diutus kepada mereka. Fastasrafa lahan nas, maka manusia pun berupaya untuk mengetahui siapa yang datang. Ternyata datanglah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Faba'atha Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Amin, haqqa amin. Pernah di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dalam peperangan jihad fisabilillah di Syam, mereka membutuhkan bantuan. Maka Khalid bin Walid menulis surat radhiyallahu taala anhu kepada Amirul Mukminin meminta bantuan pasukan. Maka dikirimlah sebuah pasukan. Siapa yang dikirim? Bukan pasukan batalion atau satu peleton atau satu regu pun tidak. Satu orang yang dikirim. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Aku sudah kirim bantuan untukmu, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Satu orang. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, dan dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Khalid di sayap kanan, kemudian sahabat yang lain di sayap kiri, dan Abu Ubaidah fil qalb di tengah. Dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan kemudian menang. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah keutamaan beberapa sahabat-sahabat dalam 10 al-mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang dikabarkan dengan kabar gembira dengan surga. Masih tersisa beberapa orang yang disebut di sini, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya باذنillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.